Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Hari ini kita belajar bahasa Lampung, materi tugasku sekani-hani. Sekani-hani dalam bahasa Lampung berarti sehari-hari. Jadi, dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang tugasku sehari-hari. Nah, di sini terdapat kosakata bahasa Lampung. Ikuti ya. Munsa, mendapat, mahan, rumah, nyarap, sarapan, ingo, ingat, gihu, berkelahi, dilajuko, dilanjutkan, nulung, menolong, dapoh, dapur, minjak, bangun, lalang waya, riang gembira. Itulah kosakata dalam bahasa Lampung. Dengan belajar kosakata ini, kalian dapat mengetahui arti dari kata-kata bahasa Lampung. Nah, di sini ada teks berjudul Tugasku. Teks ini ada di buku cetak bahasa Lampung. Umi akan membacakan teks ini. Dengarkan baik-baik ya. Anak-anak juga boleh membaca dalam hati atau diucapkan. Unggal gani masih toh munsa tugas. Dimahan tugas masih toh dimulai anjak pagi minjak pedom. Minjak pedom ia ngeboh siko pok pedom laju mandi ki sembahyang subuh. Ia ingo ki sembahyang musti kusuk. Syarat rukun dilom sembahyang harus dipenuhi. Lamun masih toh sembahyang biasani dilanjut ko ngebaca Quran. Hadusina ia ampai nulung makni di dapur. Sehadu besalin nyarap laju masih toh lapah sekolah. Di sekolah masih toh munsa tugas anjak guru jadi ketua kelas. Kancani Wat Sai Gelahni Vina Fatir Zulkifli Rian Jamasai Bakih. Tian belajar tekun, rajin, penuh semangat. Jam istirahat Tian main jejama. Lalang waya mak ngedok sai gihu. Sehadu sekolah Tian mulang. Setigoh ni dimahan masih toh mengan. Mawas iji ia pedom. Mawas iji ia pedom dawah. Sebab nanti dibi ia haga lapah ngaji. Sinalah tugas masih toh sekani-kani. Nah, ini adalah teks berjudul Tugasku. Dengan menggunakan kosakata yang telah Umi jelaskan tadi, kita bisa mengartikan teks ini dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita artikan bersama-sama ya anak-anak. Unggal khani. Khani artinya hari. Jadi, unggal itu setiap. Setiap hari masih toh munsa itu artinya dapat. Setiap hari masih toh mendapat tugas. Dimahan, di rumah, mahan artinya rumah ya. Di rumah tugas masih toh dimulai dari pagi sampai mau tidur. Bangun tidur, ia membersihkan tempat tidur. Lalu mandi dan sembahyang subuh. Ia ingat kalau sembahyang harus khusyuk.
Syarat rukun di dalam sembahyang atau di dalam sholat harus dipenuhi. Setelah masito sembahyang biasanya dilanjutkan membaca Quran. Sesudah itu ia menolong ibunya di dapur. Sesudah salin pakaian, makan sarapan, lalu Masito pergi ke sekolah. Di sekolah, Masito mendapat tugas dari guru jadi ketua kelas. Kanca itu artinya teman. Temannya ada yang bernama Vina, Fatir, Zulkifli, Rian, dan lainnya. Mereka belajar tekun, rajin, penuh semangat. Jam istirahat mereka main bersama. Lalang waya artinya riang gembira. Mereka bermain bersama, riang gembira, tidak ada yang berkelahi. Jigu artinya berkelahi. Sesudah sekolah mereka pulang. Sesampainya di rumah, Masito makan. Setelah itu dia pedom dawah. Dawah artinya siang. Jadi setelah dia makan, Masito tidur siang karena nanti sore, dibi artinya sore. Nanti sore dia mau pergi mengaji. Itulah tugas Masito sehari-hari. Nah, anak-anak jadi penting untuk kalian mengetahui arti kosakata bahasa Lampung agar kalian bisa mengartikan teks berbahasa Lampung. Tadi sudah Umi contohkan arti dari cerita tugasku ini. Kalian anak-anak bisa mengartikan sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Diartikan sendiri saja, tidak usah ditulis. Ini bukan tugasnya ya. Lalu materi selanjutnya kita akan belajar tentang kata keterangan. Nah, keterangan itu ada dua jenis, ada keterangan waktu dan ada keterangan tempat. Nah, pada keterangan waktu ini adalah keterangan yang menunjukkan waktu-waktu tertentu. Contohnya, dawah yang artinya siang, dibi sore, dibingi malam, unggal kani artinya setiap hari, sekani-kani artinya sehari-hari. Ini adalah contoh kata keterangan waktu karena kata-kata ini menunjukkan waktu-waktu tertentu. Nah, contoh yang kedua adalah keterangan tempat. Nah, contohnya adalah di dapur, artinya di dapur, di sekolah yang berarti di sekolah, di mahan artinya di rumah, di Lampung artinya di Lampung. Jadi kalau keterangan tempat itu menunjukkan tempat-tempat tertentu. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga anak-anak paham. Jika belum memahami, anak-anak bisa putar lagi video ini. Nanti kerjakan tugas yang Umi sampaikan di portal ya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.